Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update dari kami. Dan juga tolong bantu sebarkan ke teman, keluarga, saudara, sahabat, kan pasangan Anda. Dan juga ke platform media sosial Anda, Facebook, Instagram, maupun grup-grup WhatsApp yang Anda miliki, supaya kami dapat lebih berkembang dalam memberikan edukasi, informasi, dan insight di bidang finansial, investasi, pasar modal, dan mindset dan psikologi. Yuk kita mulai. Kali ini kita akan ngobrol tentang seorang trader legendaris pasar saham. Namanya Jesse Lauriston Livermore. Dia memiliki julukan Speculator King atau Raja Spekulan dan Great Bear of Wall Street karena meraup keuntungan yang sangat besar saat pasar Wall Street bearish dalam crash tahun 1907 dan 1929. Walau kelihatannya ya zaman itu masih belum ada analisa sempurna, tapi Jesse Livermore bukan spekulan untung-untungan seperti penjudi ya. Dia penuh perhitungan dalam menentukan timing dan money management serta mahir dalam mengendalikan emosinya. Pada masa itu, analisa teknikal belum seluas dan secanggih sekarang. Namun Livermore telah menerapkan formasi pola pergerakan harga atau price pattern, teknik memaksimalkan keuntungan dengan pyramiding, dan juga analisa tren harga dengan rumusnya cut losses, let profit run, yang sekarang juga mulai banyak dipropagandakan oleh trader-trader Indonesia. Ada satu ungkapan Jesse Livermore yang terkenal, yaitu the stock market is never obvious. It is designed to fool most of people most of time. Jesse Livermore dikenal sebagai trader yang misterius. Lahir di Massachusetts, dia mulai mengenal pasar saham di usia 14 tahun ketika ia melarikan diri dari rumah hanya berbekal dengan uang $5 di saku. Kemudian ia bekerja sebagai operator merangkap kurir pada broker saham PaineWebber di Boston. Livermore sering menang taruhan dalam menebak naik turunnya harga saham-saham blue chip, sehingga seorang teman mempercayainya untuk mengelola sejumlah dana di pasar saham. Pada usia 15 tahun, ia telah meraup keuntungan bersih kurang lebih kalau diuangkan sekarang itu adalah $23.000. Dan setelah dia terus-menerus memperoleh keuntungan, beberapa tahun kemudian Livermore pindah ke New York City untuk serius trading dengan modalnya sendiri. Disinilah dia menemukan cara-cara trading yang efektif di pasar modal, seperti yang dia sajikan dalam bukunya How to Trade in Stocks. Saat terjadi crash di pasar saham Wall Street tahun 1907, Jesse Livermore malah berhasil menyabet profit sebesar $3 juta. Hanya dalam sehari, hanya memanfaatkan pasar yang sedang panik. Kemudian pada momen crash di pasar Wall Street tahun 1929 akibat resesi yang berkepanjangan, Livermore lagi-lagi berhasil mencatat keuntungan sebesar $100 juta. Kali ini dengan timing dan momentum yang tepat plus money management yang bagus. Tidak ada yang baru di Wall Street. Trader atau spekulan tetap saja demikian. Tidak ada yang baru. Spekulasi sama tuanya dengan usia gunung dan bukit.
Yang terjadi di pasar saham sekarang telah pernah terjadi sebelumnya dan akan terjadi lagi besok. Tidak ada yang baru. Demikian kata Livermore. Masuklah ke dalam pasar hanya saat pasar trending. Jika bullish Anda harus buy, jika bearish masuk posisi sell. Cuma cara itu yang bisa menghasilkan keuntungan sebenar-benarnya, kata Livermore. Livermore dijuluki trader misterius karena aktivitas tradingnya dilakukan secara rahasia di sebuah kantor kecil di Fifth Avenue, New York. Seperti cara trading yang misterius, gaya hidup pribadi Livermore yang cenderung mewah juga penuh tanda tanya. Telah menikah 3 kali dan tanpa alasan yang jelas, Livermore bunuh diri di sebuah hotel di Manhattan dengan meninggalkan harta kekayaan hingga $5 juta tahun 1940. Dari beberapa yang saya sampaikan tadi, jelas sekali bahwa kunci sukses Livermore diperoleh dari penggunaan metode trading yang terukur, bukan asal tebak-tebakan aja. Dalam mengarungi dunia trading di masanya, dia telah banyak menemui keuntungan, tapi nggak jarang juga dia mengalami kerugian. Livermore mengklaim bahwa semua kerugian yang dialami adalah akibat ketidakpatuhannya pada aturan dan rencana trading yang sebenarnya telah ia buat sendiri. Walaupun demikian, menurut Livermore, hal itu jelas nggak bisa dihindarkan kecuali Anda bisa trading tanpa emosi sama sekali. 3 hal utama yang patut dihindari karena menyebabkan kerugian adalah: yang pertama, kurang matangnya pengetahuan trader mengenai instrumen pasar. Yang kedua, trading plan atau aturan trading, baik metode maupun strategi yang tidak tegas, tidak jelas. Yang ketiga, pelanggaran terhadap trading plan yang telah dibuat sendiri. Berikut saya akan sampaikan beberapa aturan trading dari Jesse Livermore yang banyak digunakan hingga sekarang. Yang pertama, tidak masuk pasar saat kondisi pasar sideways atau arah tren tidak jelas. Yang kedua, menerapkan pivot point daily untuk mengetahui arah pergerakan harga. Yang ketiga, selalu menunggu konfirmasi baik dari sisi teknikal maupun fundamental sebelum benar-benar melakukan order buy atau sell. Yang keempat, selalu menentukan risiko dengan menggunakan stop loss. Yang kelima, exit hanya dilakukan bila tren berbalik arah. Selain itu, saat pasar bullish, Anda mesti trade pada saham-saham yang sangat kuat. Dan pada saat pasar bearish, Anda harus masuk pada saham-saham yang paling lemah. Hindari saham yang tampak meragukan atau ambigu. Jangan pernah melakukan teknik averaging down dalam posisi merugi. Demikianlah sedikit cerita tentang spekulator king, dewa trading, Jesse Livermore. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi Anda dalam dunia pasar modal. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam bidang investasi maupun trading di pasar modal Indonesia.